Halo semua, perkenalkan nama saya Rionaldo Syahan. Video kali ini saya ingin mempresentasikan untuk UTS saya, yaitu tentang perancangan Unified Modeling Language atau UML. Aplikasi yang saya angkat itu sebuah sistem untuk pengecekan keaslian sepatu. Latar belakang ini terutama pada sepatu-sepatu yang merek premium telah berkembang pesat. Namun pertumbuhan ini juga diiringi dengan masalah serius seperti sepatu-sepatu palsu atau sering disebut dengan fake atau KW. Sepatu palsu ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga merusak reputasi merek asli dan sering sekali memiliki kualitas rendah yang dapat membahayakan kaki. Maka solusi dari itu adalah sebuah perancangan aplikasi pencegahan sepatu. Aplikasi pencegahan sepatu ini dapat menjadi jembatan antara konsumen dan informasi keaslian sepatu produk. Di sini juga ada pengertian dari UML dan Use Change Diagram. UML ini sering disebut dengan Unified Modeling Language, adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk menentukan, memvisualisasikan, mengembangkan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Dan change diagram ini adalah jenis diagram UML yang menggambarkan interaksi antara pengguna atau sering disebut aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Diagram ini digunakan untuk memahami fungsionalitas sistem yang diharapkan dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem tersebut. Tujuan UML di sini adalah untuk menyediakan cara standar untuk memvisualisasikan desain sistem dengan menggunakan UML. Pengembangan dapat membuat representasi grafik dari sistem yang akan dibangun, sehingga memudahkan komunikasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan lainnya. UML di sini membantu dalam memahami struktur dan perilaku sistem, serta memungkinkan pengembangan sistem yang telah terstruktur dan efisien. Ini adalah diagram use change yang menjelaskan alur interaksi pengguna antara konsumer dan admin. Dengan sistem aplikasi pengecekan sepatu, terutama dalam konteks pre-order dan pengecekan sepatu. Di sini ada penjelasan. Ada dua orang, yaitu aktor dan admin, di mana tugas ini adalah ada berbeda-beda, yaitu konsumer itu si pengguna aplikasi yang melakukan pre-order sepatu dan pengecekan keaslian, sedangkan admin adalah pihak pengelola sistem yang bertujuan memverifikasi sepatu dan mengelola stok. Di sini adalah use change, ada beberapa fungsi sistem. Pertama itu adalah login. Konsumer harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem pengecekan keaslian sepatu. Ada juga yang kedua adalah homepage, yaitu halaman utama untuk menampilkan menu dan fitur, termasuk juga pre-order dan cek keaslian sepatu. Yang artinya fitur pre-order sepatu ini merupakan bagian dari fitur homepage. Memasukkan email. Konsumer diminta memasukkan email pribadi untuk keperluan identifikasi dan notifikasi. Ada yang keempat, pengiriman notifikasi pre-order dan kode unik. Sistem ini akan mengirimkan notifikasi kepada konsumer setelah pre-order, berisi informasi dan kode unik sebagai bukti transaksi. Yang kelima adalah pre-order sepatu. Konsumer dapat melakukan pemesanan sepatu melalui sistem. Dan keenam yaitu cek keaslian sepatu. Fitur untuk mengecek apakah sepatu yang akan dipesan atau diperiksa itu asli. Kami ada membuat dua, ada juga cek dua, itu termasuk manusia dan AI. Kami juga membuat AI untuk mengecek keaslian sepatu. Sistem bisa secara otomatis menggunakan untuk menganalisis sepatu. Sedangkan manusia, jika AI belum cukup yakin, kami juga bisa dilanjutkan oleh manusia atau admin. Cek stok sepatu. Ini cek stok sepatu ini dilakukan oleh admin untuk memastikan sepatu yang dipesan tersedia. Cek oleh manusia. Admin bisa melakukan verifikasi keaslian sepatu secara manual
Di gambar kali ini adalah diagram kelas, menggambarkan struktur dan relasi antara kelas dan sistem aplikasi pengecekan sepatu, khususnya fitur pre-order dan verifikasi custom sepatu. Sistem ini melibatkan dua aktor utama, yaitu consumer dan employee, serta beberapa instansi pendukung seperti homepage, notifikasi, dan proses pengecekan. Di sini ada beberapa kelas, yaitu pertama adalah user, di mana user ini berfungsi sebagai kelas induk bagi pengguna sistem, baik itu consumer maupun employee. Atribut-atribut yang dimilikinya adalah email, password, name, and ID. Metodenya ini adalah login, digunakan untuk semua pengguna untuk masuk ke sistem, bertujuan untuk menghindari duplikasi data pada kelas turunan. Dan kemudian ada kelas consumer, merupakan turunan dari kelas user. Atribut tambahannya pada consumer adalah dasari oleh web link yang berisi alamat web atau URL yang akan dibuka oleh consumer. Metodenya ini mengarahkan consumer untuk ke halaman utama aplikasi atau home page. Kelas employee ini turunan dari kelas user yang mempresentasikan admin atau petugas pengecekan manual sepatu. Employee dapat masuk ke sistem menggunakan metode login. Kelas homepage ini merupakan pintu masuk utama dari aplikasi, di mana pengguna bisa memilih fitur yang diinginkan. Atributnya privat, yaitu seperti data sepatu terbaru dan data alat atau sistem untuk pengecekan hasil sepatu. Metodenya adalah menampilkan produk sepatu dan mengarahkan pengguna untuk melalui proses pengecekan sepatu. Kelas pre-order sepatu ini menangani proses pemasaran sepatu oleh consumer. Atribut yang digunakannya adalah brand sepatu, model sepatu, dan jumlah pre-order. Metodenya adalah meminta email consumer untuk mengirim notifikasi. Kelas notifikasi dan kode ini, setelah pre-order dilakukan, sistem akan mengirim notifikasi dan kode unik ke email pengguna. Atribut dan metodenya adalah email, alamat email tujuan, mengirimkan notifikasi, menghasilkan kode pre-order unik. Yang ketujuh adalah kelas cek keaslian sepatu. Cek keaslian. Kelas ini mengelola proses verifikasi apakah sepatu asli atau palsu. Input yang digunakan berupa foto sepatu, SKU number, bukti pembelian. Metodenya itu adalah CAI, mengecek keaslian sepatu secara otomatis menggunakan teknologi kecerdasan AI. Jika sistem tidak yakin, pengecekan dapat dilanjutkan oleh manual oleh manusia. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata maupun ada kurang, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.